Bismillahirrahmanirrahim. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini adalah wajibkah rahasia amar ma'ruf nahi mungkar ini? Karena ada sebagian orang, oh jangan, ini wajibnya sembunyi-sembunyi. Maka saya sampaikan, hadis yang disampaikan di dalam Arba'in ini kan potongan hadis. Nah, ini lengkapnya di sini. Lengkapnya hadisnya di riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang dia itu ikut sholat Id bersama dengan wali Madinah waktu itu. Ya, dia kemudian mengatakan, ya, awwalu man bada'a bil khutbah yaumal Id qabla sholah Marwan. Ya, orang yang mengawali khutbah sebelum sholat Id itu adalah Marwan. Marwan ini penguasa waktu itu. Biasanya kan sholat Id ini kan pada masa Rasul dan sahabat-sahabat itu biasanya sholat dulu baru khutbah. Nah, ini khutbah dulu, setelah itu baru sholat. Faqama ilaihi rajulun, kemudian seorang lelaki berkata, as-sholatu qabla al-khutbah. Sholat itu sebelum khutbah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, qad turika ma hunalik, ya, telah ditinggalkan hal yang demikian itu, yakni Marwan ini melanggar sunnah. Itu disampaikan di depan jamaah sholat Id. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, amma hadza faqad qada ma alaih. Adapun orang ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya telah menunaikan kewajibannya untuk mencegah kemungkaran dengan lisannya tadi. Kemudian Abu Sa'id baru mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana di dalam hadis yang ke-34 yang kita bahas ini. Jadi kalau kita lihat hadis ini justru menjadi dalil untuk mengingkari penyimpangan penguasa secara terang-terangan di depan jamaah sholat Id. Nah, lebih tegas lagi itu ada di riwayat Imam Bukhari juga Muslim dalam riwayat yang lain, bahwasanya Abu Sa'id ini dalam satu kesempatan bukan hanya beliau mencegah dengan lisan, ya, dikatakan di situ, ya, anna Abu Sa'id, ini yang warna merah, anna Abu Sa'id huwa alladzi jazaba biyadi Marwan. Abu Sa'id itu bukan hanya ngomong, tapi menarik tangan Marwan bin Al-Hakam supaya nggak naik ke atas mimbar. Ya, hina ra'ahu yas'adul mimbara, ketika melihat Marwan ini naik mimbar ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dilakukan oleh beliau di tengah kaum muslimin, ya, tidak ngajak mocok dulu, tidak. Jadi untuk urusan ini tidak wajib harus rahasia. Lebih tegas lagi Imam An-Nawawi masih di Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa fihi al-adab ma'al umara. Ini hadisnya hadis lain yang kita bahas ini, ya. Tapi masih masuk bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi adabnya itu adalah bersifat lembut, ya. Kemudian wa wa'dzuhum sirran, memberi nasihat itu memang secara sembunyi-sembunyi, itu adab yang baik. Jadi bukan sesuatu yang jelek. Jadi kalau mau sembunyi-sembunyi, ya berduaan saja kalau memungkinkan, itu memberi nasihat itu bagus. Kemudian beliau tegaskan, wa hadza kulluhu idza amkana dzalik. Sembunyi-sembunyi, rahasia, memberi nasihat itu kalau memungkinkan. Fa illam yumkin al-wa'dhu sirran wal ingkar, kalau tidak bisa memungkinkan memberi penjelasan itu secara sembunyi-sembunyi dan mengingkari secara sembunyi-sembunyi, fal yaf'alhu alaniyatan, maka hendaklah itu dilakukan dengan alaniyah, secara terang-terangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ya, pelajarannya dua sebetulnya, bukan hanya mengingatkan Marwan,
tapi juga mengingatkan kaum muslimin kalau terang-terangan begitu. Kalau sembunyi-sembunyi kan nanti Marwannya saja yang tahu, tapi kaum muslimin nggak tahu, dikiranya bujur aja tadi. Bujur itu betul. Bujur bahasa Banjar dengan bujur bahasa Bogor lain. Dikiranya betul saja apa yang dilakukan Marwan, makanya terang-terangan beliau sampaikan, menasihati Marwan di tengah jamaah sholat Id. Ya. Kenapa harus segera terang-terangan? Salah satunya li'alla yadhi'a aslul haq. Ya, agar kebenaran itu nggak hilang. Kalau sudah lewat kadang lupa, yang mau ngingetin lupa, mencari SMS mau ketemu, akhirnya kada ingat lagi. Akhirnya semangat untuk memberi koreksi tadi bisa hilang. Ini penjelasan yang sangat gamblang dari Imam An-Nawawi. Dan para ulama sebetulnya tidak mempermasalahkan menasihati mau terang-terangan kah, mau sembunyi-sembunyi, itu dua-duanya bisa dilakukan tergantung tadi situasi, kondisi, dan siapa yang dinasihati, serta yang menasihati ini siap nggak dengan resikonya. Saya contohkan ini yang kalau di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Jawa Timur ini wali kutub, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, wafat tahun 561 Hijriah. Ketika itu Khalifah Al-Muqtafi, jadi bukan sembarangan, bukan pemimpin ecek-ecek yang dinasihati beliau. Khalifah Al-Muqtafi ini memilih seorang pejabat jadi hakim. Itu orang yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang zalim. Jadi yang dikritik itu bukan khalifah membolehkan zina atau membolehkan riba, bukan. Bukan karena pajak, bukan. Tapi khalifah itu mengangkat pejabat yang nggak mampu, atau pejabat yang mampu tapi zalim. Jadi yang namanya mengkhianati amanah itu bukan sekedar dia sendiri khianat, bukan. Salah satu bentuk khianat terhadap amanah, dia itu diberi wewenang untuk memilih orang yang kapabel untuk mengurus urusan kaum muslimin, ternyata dia serahkan jabatan itu kepada orang yang nggak becus, yang nggak punya kemampuan. Itu khianat. Maka beliau nggak tanggung-tanggung itu, di atas mimbar beliau itu kemudian berkata kepada Khalifah Al-Muqtafi, "Wallaita 'alal muslimina azlamal zalimin." Engkau telah mengangkat untuk mengurusi kaum muslimin seorang yang sangat zalim. Wa ma jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin? Apa jawaban engkau kelak ketika engkau ditanya di hadapan Tuhan semesta alam? Ini salah satu ungkapan yang cukup pedas kepada Khalifah Al-Muqtafi. Dan kemudian Khalifah Al-Muqtafi setelah itu beliau mengganti pejabat yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi.